Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 7 ya, di bulan April 2024. Dan sebelum kita mulai, kita ucapkan buat teman-teman semua yang mungkin hari ini atau mungkin besok yang akan segera melaksanakan mudiknya ya, kita ucapkan selamat untuk mudik dan berhati-hatilah di jalan ya. Oke, salam buat keluarga semua. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Untuk data dari coin market cap ya, menunjukkan adanya kenaikan di 1,9% guys. Ini cukup bagus. Dan untuk Fear and Greed Index belum ada pergerakan yang signifikan ya, masih di poin 75, masih di area greed. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan harga Bitcoin ada sedikit kenaikan yang cukup lumayan ya. Oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan di 2,23% ya. Disusul oleh Ethereum di 1,5%, kemudian untuk BNB tidak terlalu signifikan perubahan hari ini ya di 0,8%, Solana di 2,4%. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ya, untuk perubahan yang terjadi dari altcoin tampaknya tidak jauh berbeda ya seperti yang terjadi pada Bitcoin ya. Rata-rata perubahannya antara 1 sampai 2% aja guys. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya, untuk time frame daily seperti yang sudah kita prediksikan kemarin ya, jika nanti untuk weekly di minggu ini ya, untuk close candle-nya ini bisa di atas sekitar harga 69.000 ya, maka ada kemungkinan untuk bisa lanjut lagi naik karena akan membentuk suatu pola doji ya dengan ekor yang cukup panjang guys. Dan jadi kita doakan semoga untuk besok ya, untuk close candle-nya ini bisa close candle di atas 71.000 ya, atau bisa menyentuh di 72.000 untuk bisa mengkonfirmasi untuk pola yang akan terbentuk yaitu doji di candle hijau guys. Sehingga itu akan memperkuat untuk pergerakan selanjutnya dari harga Bitcoin ini yang akan naik lagi guys. Oke, jadi kita doakan aja untuk beberapa hari ke depan ini guys ya. Ini cukup menarik. Dan tentu saja hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik juga ya. Kalau kita lansir dari harian Cryptopolitan, diinformasikan bahwa CBOE ini mengusulkan guys reksadana hibrida, yaitu reksadana ETF yang inovatif kepada para sekuritas guys. Jadi elemen penting di sini terletak pada prospek berbagai jenis investasi yang tersedia ya bagi para emiten dan juga investor, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses yang mudah dan pilihan yang luas guys. Para emiten dapat memperluas jejak mereka ya dengan mengizinkan para investor untuk membeli saham ETF reksadana bersama dengan kelas standar. Dengan demikian, maka investor dapat menikmati likuiditas dan juga kemampuan untuk berdagang dalam satu hari yang merupakan keunggulan ETF. Dan model campuran seperti itu juga dapat menghasilkan kumpulan investor yang lebih besar dengan menghadirkan serangkaian kendaraan investasi yang bervariasi sebagai pilihannya guys. Permohonan dari CBO ini adalah salah satu dari sekian banyak permohonan yang diawasi ya oleh SEC guys, yang harus memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan tersebut dalam waktu 240 hari guys. Dan konsekuensi dari hasil ini kemungkinan akan sangat penting bagi industri investasi yang mungkin merupakan pertanda jenis investasi hibrida baru yang menggabungkan fitur-fitur terbaik ya dari reksadana dan juga ETF. Seperti yang kalian tahu, untuk pasar ETF Amerika Utara ya yang sedang berkembang akan meningkatkan nilainya menjadi lebih dari 8 triliun dolar dalam beberapa tahun ke depan, dan sementara prospek untuk tingkat pertumbuhan tahunan gabungan berkisar di antara 14% dan diperkirakan mencapai 15,52 triliun dolar di tahun 2029 nanti, yang merupakan waktu di mana proposal CBOE akan menjadi tonggak penting dalam evolusi kendaraan investasi ini guys. Jadi kita tunggu aja apakah usulan dari CBOE ini akan disetujui oleh SEC. Ini cukup menarik guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari bitcoin.com ya. Diinformasikan JP Morgan ini mengantisipasi guys persetujuan dari SEC tentang ETF spot Ethereum setelah proses litigasi ini guys. Nah, ini menarik ya. Jadi JP Morgan memperkirakan bahwa SEC pada akhirnya akan menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa ETF Ethereum spot ya. Namun Nikolaos sebagai direktur pelaksana dan ahli strategi pasar global di JP Morgan berpendapat bahwa hanya ada 50% kemungkinan regulator sekuritas tersebut menyetujui ETF spot Ether pada bulan Mei nanti. Minggu ini regulator sekuritas mulai meminta komentar ya tentang perubahan aturan yang diusulkan untuk Bitwise Ethereum ETF, Grayscale Ethereum Trust, dan Fidelity Ethereum Fund.
BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, juga memiliki aplikasi untuk ETF Ether Spot yang tertunda di SEC. Pengawas sekuritas menyetujui 11 ETF Bitcoin Spot pada 10 Januari ya, setelah keputusan pengadilan yang mendukung Grayscale Investments yang berusaha ya mengubah Bitcoin Trust-nya ya, yaitu GBTC menjadi ETF Bitcoin Spot, meskipun SEC menolaknya pada awalnya guys. Ketua SEC Gary Gensler kemudian menyatakan bahwa mereka melakukan berbagai hal yang sesuai dengan kewenangan dan bagaimana pengadilan menafsirkan kewenangan tersebut. Beberapa analis telah meredam ya ekspektasi mereka untuk persetujuan SEC atas ETF Spot Ether ya pada bulan Mei nanti, di mana analis ETF senior Bloomberg yaitu si Eric Balchunas telah berevisi peluangnya untuk persetujuan bulan Mei menjadi 25% saja ya, dari 70% di bulan Januari, dan menyampaikannya di X minggu lalu guys. Selain itu, JP Morgan juga mengatakan ya pada bulan Februari bahwa peningkatan besar Ethereum yang akan datang sebagian besar itu sudah diperhitungkan. Meskipun demikian, masih ada yang percaya ya pada persetujuan untuk ETF Spot Ether bulan Mei nanti, seperti Standard Chartered Bank, di mana bank tersebut mengatakan pada bulan Januari bahwa Ethereum ini dapat mencapai di harga $4.000 pada tanggal persetujuan Mei jika mengikuti lintasan yang sama dengan Bitcoin selama proses persetujuan ETF kripto guys. Ada juga laporan bahwa SEC mungkin mencoba ya mengklasifikasikan Ether sebagai sekuritas, dan Gensler sejauh ini menahan diri untuk tidak menyatakan klasifikasi Ethereum tersebut. Baru-baru ini 48 anggota Parlemen Amerika Serikat juga mengirim surat kepada ketua SEC yang mendesaknya untuk mengklarifikasi apakah Ethereum adalah sekuritas atau komoditas guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk keputusan dari SEC ini guys di bulan Mei nanti ya. Dan memang banyak pro dan kontra untuk hal ini, dan itu justru menjadi semakin menarik ya untuk diikuti guys. Oke? Karena jika ETF Ethereum ini disetujui oleh SEC, maka ini akan membuka peluang ya bagi altcoin yang lain untuk segera atau bisa diajukan juga sebagai ETF spotnya guys. Mungkin XRP, Solana dan lain-lain. Oke? Jadi ini cukup menarik. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan di sini bahwa CEO dari Phantom ini membela Solana ya di tengah permasalahan jaringannya guys. Jadi kalau kalian tahu ya, atau mungkin kalian beberapa hari ini melakukan transaksi di jaringan Solana ini sangat-sangat susah guys, atau sering gagal ya. Dan kalau kalian lihat ya di wallet Phantom, di sini bisa kalian lihat ya, ada keterangan bahwa Solana is experiencing network congestion. Artinya di sini jaringan Solana ini lagi sibuk guys. Trafficnya sangat banyak, dan jujur saya juga mencoba ya untuk melakukan transaksi di sini dan gagal terus guys selama 2 hari ini untuk melakukan transaksi, dan hal ini menjadi sorotan penting ya untuk jaringan Solana ini guys. Jadi pencipta dari Phantom yaitu Andre Cronje ini telah menunjukkan dukungannya terhadap jaringan Solana di tengah kegagalan transaksi yang terjadi baru-baru ini di jaringan tersebut, di mana Cronje dianggap sebagai salah satu pemimpin pemikiran paling berpengaruh ya dalam keuangan terdesentralisasi atau DeFi guys, yang biasa disebut sebagai bapak DeFi ya, si Andre Cronje ini. Menurut sebuah postingan di platform sosial X oleh salah satu pendiri, beberapa kritikus melihat kemacetan yang sedang berlangsung sebagai kelemahan Solana. Namun hal itu berasal dari pertumbuhan ekosistem yang sangat cepat yang telah meningkatkan permintaan untuk ruang bloknya. Jadi Cronje menyatakan bahwa masalah kinerja adalah tantangan teknis, bukan kelemahan mekanisme konsensus. Jadi memang benar ya, kalau kalian lihat untuk transaksi ataupun traffic ya yang terjadi di jaringan Solana ini sangat padat sekali guys ya. Khususnya untuk transaksi di token meme yang bisa kalian lihat ya, beberapa token meme yang ada di jaringan Solana ini ngepam ya gila-gilaan. Kalian bisa cek sendiri, dan itu membuktikan bahwa jaringan Solana ini memang sangat sibuk sekali guys untuk transaksinya. Dan di sini menurut Dun Analytics, di tengah lonjakan aktivitas yang didorong oleh kegilaan meme coin ya baru-baru ini di jaringan Solana, sekitar 75% transaksi ini mengalami kegagalan ya pada 4 April kemarin. Namun para pendukung ini berpendapat bahwa data tersebut disalahpahami secara luas. Cronje menyebut jaringan Solana sebagai korban kesuksesan ya. Dan peningkatan kegagalan tersebut diikuti oleh keributan yang baru-baru ini dari pengguna Solana ya di media sosial yang mengeluhkan transaksi yang gagal dan pengalaman pengguna yang menurun. Sementara itu, anggota komunitas lainnya mendukung sikap dari Cronje ini dengan menyatakan bahwa orang sering memuji teknologi blockchain karena prinsip dan kemampuannya yang mendasarinya. Namun ketika permintaan yang meningkat menyebabkan masalah pengalaman pengguna, sementara mereka cenderung bereaksi negatif meskipun
menginginkan penggunaannya lebih tinggi guys. CEO dari Solana yaitu Anatoly Yakovenko juga mengungkapkan rasa frustasinya ya dengan menyatakan bahwa mengatasi bug kemacetan ini lebih menantang daripada kegagalan total. Sementara yang terakhir memerlukan identifikasi dan penambalan, di mana bug kemacetan memerlukan proses pengujian yang panjang ya dan merilis pembaruan sehingga menghambat penyebaran yang cepat. Ini bukan pertama kalinya Solana mengalami gangguan ya, di mana Solana mengalami pemadaman yang signifikan pada awal Februari 2024 kemarin dan waktu berhentinya dalam produksi blok di mainnet ini menghentikan perkembangan blok jaringan selama lebih dari 5 jam guys. Sejak Januari 2022, Solana telah mengalami sekitar setengah lusin pemadaman signifikan dan 15 hari pemadaman parsial atau utama. Perusahaan pengembang perangkat lunak yang berfokus pada Solana yaitu Anza juga merilis laporan post-mortem tentang pemadaman baru-baru ini pada 9 Februari kemarin guys. Jadi untuk sementara guys, mungkin jika kalian melakukan transaksi di jaringan Solana akan mengalami kegagalan, ini bukan karena adanya masalah di jaringan Solananya ya, tapi karena ada masalah kemacetan untuk traffic ya atau transaksi yang terjadi. Jadi kalian bersabar dulu, kita tunggu aja nanti solusi apa yang akan diberikan oleh Solana ini guys. Oke. Dan kita lanjutkan informasi yang terakhir, kita lansir dari Crypto Intelligence. Di sini diinformasikan bahwa co-founder ya dari Ethereum yaitu Vitalik Buterin mengumumkan the purge atau pembersihan ya untuk merampingkan jaringan dan meningkatkan desentralisasi. Jadi dia berencana untuk membuang data lama guys, di mana the purge atau pembersihan ini ya secara signifikan akan mengurangi kebutuhan penyimpanan node dan mengurangi kompleksitas teknis protokol. Inisiatif ini merupakan fase penting yang dalam evolusi Ethereum yang bertujuan untuk menghilangkan riwayat jaringan yang sudah usang ya dan menyederhanakan sistem dari waktu ke waktu. Dengan membuang data lama, maka purge ini secara signifikan akan mengurangi kebutuhan penyimpanan node dan mengurangi kompleksitas teknis protokol. Selama hard fork Denjun kemarin ya, implementasi Ethereum Improvement Proposal atau EIP 6780 ini menandai langkah signifikan ya menuju penyederhanaan dengan menghapus banyak fungsi kode self-destruct. Buterin menyoroti manfaat dari langkah ini dengan menyatakan bahwa ini bisa menyederhanakan protokol dengan menghilangkan kerumitan dan menambahkan jaminan keamanan yang baru guys. Selain itu, The Purge juga akan memperkenalkan mekanisme untuk menghapus data lama melalui EIP 4444 yang memungkinkan node untuk membuang blok yang berusia lebih dari 1 tahun. Perubahan ini berarti bahwa hanya blok terbaru yang diperlukan agar node tetap tersinkronisasi dengan status rantai saat ini, kecuali jika data historis tertentu diminta guys. Ini cukup menarik ya untuk langkah yang akan dilakukan oleh si Vitalik Buterin ini, dan kita akan lihat guys nanti efeknya seperti apa. Apakah akan sangat berefek terhadap jaringan di Solana itu sendiri, atau hal ini bisa lebih membuat gas fee di jaringan Ethereum ini bisa lebih murah? Ya siapa tahu, mungkin aja terjadi ya. Jadi kita tunggu aja nanti untuk implementasinya seperti apa. Kalian stay tune aja nanti di sini guys. Oke. Jadi untuk sementara ini dulu guys yang bisa kita share, dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter. Dan untuk rekomendasi project-project baru yang lagi pre-sale, testnet ataupun airdrop, kita akan share di akun Telegram ya. Kalian stay tune aja di situ. So, seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.